Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan berita satu spesial Senam Anak Indonesia Hebat dan peluncuran kumpulan lagu Kicau. Bersama saya Eka Nugraha di Berita Satu Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melalui Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat dan Karya Cipta Lagu Pembelajaran Anak Usia Dini atau Kicau 2024 pada hari ini 2 Februari 2025. Dan rangkaian acara berlangsung pada pagi ini di lokasi Car Free Day, tepatnya di pelataran kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruannya, kita langsung saja menyapa jurnalis Berita Satu Wilson Purba yang sudah siap dengan informasinya. Wilson, silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat pagi Eka dan juga pemirsa BTV. Saat ini kami berada di kantor Kemendikdasmen yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta. Dan kalau misalnya kita lihat ini ramai sekali di belakang. Ini banyak sekali anak-anak dan juga orang tua dan juga tentunya banyak sekali orang-orang yang ikutan Car Free Day di sini. Nah, tapi inti dari acara ini Eka adalah yaitu launching dari karya cipta lagu pembelajaran anak usia dini untuk guru maju, dan ini tentunya menjadi penting dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Karena kita tahu lagu anak-anak saat ini mungkin belum begitu banyak didengar, sehingga melalui Mendikdasmen atau Kemendikdasmen ini Eka, lagu-lagu anak ini nantinya bisa disosialisasikan dan juga bisa dinyanyikan di PAUD maupun di SD-SD. Nah, yang menarik di sini Eka, kalau misalnya kita lihat anak-anak di sini ini meskipun mulai gerimis di sini ya Eka, di sini banyak sekali anak-anak yang sudah standby dari pagi di sini karena tentunya antusias ya untuk mendengarkan lagu-lagu apa saja yang kira-kira nanti akan mulai dinyanyikan hari ini dan kemudian akan dinyanyikan pada saat mereka nanti berada di PAUD dan juga di sekolah. Nah, ini saya sudah bersama beberapa anak-anak di sini. Halo, saya boleh wawancara anak-anaknya sebentar? Halo, dengan siapa namanya? Olive, sukanya ya ini Olive, betul. Olive, lagu anak-anak taunya apa? Boneka, terus lagu apa lagi? Balonku. Cicak. Nah, ini kan Olive makin banyak nih nanti lagu anak-anak. Kamu nanti makin seneng nggak karena lagu anak-anaknya makin banyak? Seneng Ya. Nah, selama ini Olive kalau belajar lagu dari mana? Dari sekolah kah? Atau mungkin dari YouTube? Dari mana? Dari YouTube. Oke, Olive, Om boleh minta nyanyi nggak lagu-lagu cicak-cicak di dinding nih sama teman-temannya? Mau nggak nyanyi lagu cicak-cicak di dinding? Kita bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Terima kasih, Olive. Ini siapa namanya? Iwi. Kalau ini? Terima kasih ya. Nanti selamat menikmati acaranya ya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi Eka dan juga pemirsa BTV contoh dari anak-anak yang ternyata masih antusias di sini untuk menyanyi lagu anak-anak yang ternyata masih sama seperti kita generasinya ya, masih nyanyi lagu cicak di dinding dan juga lagu balonku seperti itu. Nah, tentunya yang menarik nanti adalah referensi dari lagu anak-anak ini akan terus bertambah, khususnya dari acara dari launching karya cipta lagu pembelajaran anak usia dini ini Eka dan juga pemirsa, karena di sini nanti akan ada banyak lagu yang di launching dan juga ini merupakan tentu karya dari guru-guru yang mengajar di PAUD dan juga di SD. Nah, di sini kami masih menunggu kedatangan dari Mendikdasmen Abdul Muti. Kalau kita lihat memang saat ini tidak hanya Mendikdasmen yang akan hadir di sini, tapi juga sejumlah menteri yang diundang kemarin malam ke sini tentunya untuk membantu mensosialisasikan acara-acara ini dan juga lagu-lagu ini. Nah, ini penting juga diterapkan di PAUD dan juga di SD seperti itu, karena memang saat ini pembelajaran yang dilakukan tidak hanya pembelajaran akademik Eka, tapi juga melalui gerak tubuh, melalui lagu, dan ketika pembelajaran dilakukan melalui lagu, ini diharapkan bisa lebih cepat masuk ke anak-anak karena anak-anak akan menganggapnya ini belajar sambil bermain seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi sejumlah tamu memang sudah datang di sini. Yang diundang ada Menteri Agama dan juga lalu ada Menkomdigi yang sudah diinformasikan hadir. Tapi kita akan lihat bersama nanti di sini kira-kira akan siapa saja yang hadir, karena kalau kita lihat di sini memang
acaranya sudah sangat apik sekali dari jam 6 pagi tadi di kawasan Car Free Day ini sudah dinyanyikan lagu-lagu anak-anak yang mungkin kita masih familiar seperti itu dengan lagu anak-anaknya karena memang lagu-lagu yang nyanyikan masih lagu-lagu yang dulu. Nah, diharapkan karena memang perubahan zaman sudah terjadi, jadi memang perlu lagu-lagu baru yang menyesuaikan dengan generasi anak-anak sekarang. Nah, kalau misalnya saya sampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah tentunya untuk mendorong kreativitas anak, pendidikan PAUD dan juga mengajak pendidik PAUD untuk menciptakan lagu-lagu yang inovatif dan juga menarik. Nah, juga tentunya untuk menambah hasanah dari lagu-lagu anak-anak yang ini bisa digunakan untuk proses belajar mengajar dan juga pembelajaran anak usia dini, Eka dan juga pemirsa. Nah, kalau seperti itu juga ada juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di mana lagu-lagu ini bisa menjadi media pembelajaran yang disampaikan dan juga memberikan penghargaan ini. Ini yang juga penting adalah karena lagu-lagu ini banyak dibuat oleh guru-guru PAUD dan juga guru-guru SD. Nah, ini perlu diapresiasi kepada para pembuat lagu karena artinya terbukti ada kecintaan dan juga kerinduan yang disampaikan di sana kepada para anak-anak yang saat ini memang masih menunggu ya. Nah, saat ini kita sudah ada Pak Abdul Mukti Mendikdasmen yang baru saja tiba di sini untuk mengikuti sejumlah acara tentunya. Nah, kita akan tunggu di sini bersama karena memang di acara ini tidak hanya melaunching lagu tapi juga nanti akan menampilkan tarian dan juga dari anak-anak dan juga kreasi dari anak-anak yang tadi kami sudah lihat bersama di sini. Nah, ada sejumlah kegiatan lain yang juga tentunya dihadirkan di sini, yaitu ada Kak Susan dan juga Kak Rian Ernest nanti yang hadir di sini. Nah, kita akan langsung wawancara di sini Pak Abdul Mukti. Halo Pak Abdul Mukti, kita live dengan Berita Satu Pak. Selamat pagi Pak. Pak, ini kan acaranya sangat menarik tentunya untuk lagu bagi anak-anak, memunculkan lagu bagi anak-anak. Inspirasinya sebenarnya dari mana Pak Abdul Mukti? Ya, pertama ini kan komitmen kami untuk memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan anak usia dini. Di mana memang kan kami melihat ada kekhawatiran ya, kurangnya lagu-lagu anak-anak. Dan karena itu kami berinisiatif meluncurkan album lagu anak-anak ini. Ini hasil lomba yang diikuti oleh guru-guru TK dan juga para guru di PAUD untuk bagaimana mereka memiliki kreativitas menciptakan lagu. Dan yang kita tampilkan ini adalah lagu-lagu yang juara, yang 10 nanti jadi satu album. Tapi saya minta yang tidak juara pun nanti juga akan dicetak lagi menjadi album. Mudah-mudahan bisa memperbanyak lagu anak-anak yang betul-betul untuk anak-anak. Baik. Ya. Nah, Pak, ini kan menarik. Mungkin anak ini biasanya identik dengan Kementerian Pemberdayaan, betul sekali. Nah, tapi saya masih ke Pak Mukti dulu. Akhirnya menggandeng institusi pendidikan. Sebenarnya melalui apa ini Pak untuk medianya kah supaya lebih sosialisasi dan diterapkan di sekolah atau seperti apa? Ada 3 yang nanti kita pakai. Yang pertama tentu pakai YouTube Kementerian. Jadi lagu-lagu ini kita putar di YouTube Kementerian. Yang kedua nanti kita akan cetak album yang dibagi-bagi secara gratis, mungkin dalam bentuk USB gitu yang bisa dibagi-bagi gratis. Yang ketiga melalui sekolah-sekolah ya, khususnya taman kanak-kanak yang memang menjadi perhatian kita untuk bagaimana sekali lagi mereka memiliki semangat belajar, optimisme, dan juga sekaligus ini konsepnya ada belajar matematika tingkat dasarnya juga. Nanti Bu Menteri mungkin nyanyi aku punya 3 mangga dapat dari tetangga, 1 buat papa, mama, 1 buat aku dan sebagainya. Jadi ada unsur berbaginya, ada unsur belajar numerasinya, dan monggo Ibu bisa memberikan. Nah Ibu, kalau tanggapannya Bu, akhirnya ada lagu-lagu baru untuk anak-anak. Karena tadi saya cerita ke anak-anak, mereka lagunya masih sama kayak kita, masih balonku, masih cicak-cicak di dinding. Ini artinya ada lagu-lagu baru untuk pembelajaran. Tanggapannya gimana Bu? Iya, kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyambut baik karena sebagaimana pesan Bapak Presiden bahwa tidak ada satupun kementerian yang bisa sukses bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi, sinergi dan kerjasama. Dan kami melihat kolaborasi itu sudah terjadi karena fokus kami juga terhadap anak, bagaimana pemenuhan dan perlindungan anak-anak Indonesia ini menjadi fokus kami. Dan ini harus bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga terkait. Jadi kami sangat mensupport dan mendukung lagu-lagu yang sudah diciptakan. Memang ini krisis lagu anak ya, kalau bisa kita bilang begitu ya. Karena seperti tadi yang Mas bilang, balonku, cicak-cicak di dinding itu lagu-lagu lama. Anak sekarang lebih banyak menyanyikan lagu orang-orang dewasa. Jadi saya pikir ini momentum yang bagus bagaimana kita mensosialisasikan bahwa anak itu punya hak
untuk hiburan gitu. Jadi ini salah satu yang kita terobosan ya Pak Menteri ya. Oke. Baik. Silakan Ibu dan Pak Menteri untuk melanjutkan kegiatan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Pak, Ibu. Silakan. Nah itu dia tadi pemirsa dijelaskan betapa pentingnya sebenarnya lagu anak-anak di era zaman sekarang karena tantangannya berbeda. Kalau misalnya kita dulu mungkin tak hanya kita mendapatkan lagu-lagu dari televisi dan juga dari sekolah seperti itu. Kalau di saat seperti ini banyak sekali media sosial yang tentunya menyajikan lagu-lagu yang mungkin mudah sekali diakses oleh anak-anak kita. Nah diharapkan tentunya melalui platform ini bisa mengembangkan lagi anak-anak. Dan tadi yang menariknya tidak hanya lagu anak-anak untuk bermain, tapi juga ada lagu-lagu untuk proses pembelajaran, mulai proses penghitungan dan juga pembentukan karakter. Nah, kita lihat di sini saya akan ajak Anda untuk berkeliling lagi karena memang kita lihat di sini acaranya sudah dimulai meskipun tadi ini sempat gerimis, tapi berhenti sekarang. Tapi kita lihat lagi meskipun gerimis tadi, ini antusiasmenya tidak kurang karena masih banyak sekali warga yang datang. Apalagi ini memang diselenggarakan di saat Car Free Day Jakarta hari ini. Nah, kalau kita lihat ada sejumlah rangkaian acara yang akan dilakukan di sini. Eka dan juga pemirsa diantaranya adalah nanti akan ada sambutan dari Mendikdasmen tentunya Abdul Mukti dan juga tadi sudah tiba di sini bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah hadir di sini. Nah, selain dari mendengarkan sambutan dari keduanya, nanti acara lainnya yang juga bisa kita saksikan di sini adalah ada senam bersama, dan senam ini tentunya tidak hanya untuk anak-anak tapi juga senam untuk orang dewasa sebagai orang tua yang mendampingi seperti itu. Lalu ada juga penyerahan album Kicau tadi yang ada 10 lagu yang akan dinyanyikan dan juga ada bernyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah itu yang juga nanti menjadi salah satu poin dari acara, dan berikutnya adalah penampilan dari Kak Ria Enes dan juga Susan. Ini yang tentunya menjadi favorit bagi kita semua ya di generasi dulu maupun di generasi sekarang, karena kalau kita lihat Kak Ria Enes dan juga Susan ini sudah berkarya sejak dulu dan sekarang tentunya ini terus diapresiasi oleh Mendikdasmen dan juga tadi ada Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga hadir di sini. Nah, yang menarik juga di sini adalah lagu ini tidak hanya di launching begitu saja, tapi juga akan ada nanti penyerahan haki atau hak kekayaan intelektual. Ini sebagai bentuk ketika nanti lagu-lagu ini diputar dimanapun, ini para penciptanya tidak hanya mendapatkan apresiasi di awal, tetapi ketika lagu-lagu ini diputar terus-menerus dan secara berulang, ada apresiasi yang terus diterima oleh para penciptanya dan juga para pendidik yang membuat lagu-lagu ini, Eka dan juga pemirsa. Nah, kalau kita lihat ini acara saat ini baru dimulai dan kita akan lihat nanti seperti apa keseruan dari lagu-lagu ini, Eka. Baik, Wilson, saya penasaran, apakah 10 karya terbaik dari lagu-lagu ini akan diperdengarkan langsung di panggung atau hanya melewati kanal digital saja begitu? Tentunya akan banyak agenda yang kita akan lalui bersama gitu ya Kak Rinda ya. Nanti akan Baik Eka, mohon maaf karena kami putus-putus mendengar suara Anda, tapi kami sampaikan di sini bahwa memang saat ini semakin siang akan semakin banyak sekolah atau siswa-siswa yang datang, khususnya dari PAUD dan juga dari SD karena memang tujuan utamanya adalah untuk mereka dari anak-anak PAUD dan juga siswa-siswa SD di sini. Nah, ini tentunya penyelenggaraan dari Kicau ini sebenarnya sudah diselenggarakan dari akhir tahun lalu, di mana ini adalah lomba Eka yang dilakukan oleh Mendikdasmen pada saat itu yang kemudian disosialisasikan kepada para pengajar di PAUD dan juga SD, dan kemudian dari banyak sekali yang mendaftar dan juga menyerahkan karyanya, tentunya ini kemudian disaring oleh Mendikdasmen mana yang terbaik dan mana yang bisa diterapkan dan juga dinyanyikan kepada seluruh siswa. Nah, ini yang juga menarik karena memang tantangannya di sini kita itu terdiri dari berbagai suku dan juga banyak sekali pulau, wilayah yang cukup luas dengan berbagai geografi seperti itu. Makanya lagu-lagu yang dipilih ada 10 dan ini diharapkan tentu bisa merepresentasikan seluruh siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti lagu-lagu ini hanya mewakili 1 atau 2 suku saja, tapi diharapkan bisa dinyanyikan oleh semua siswa nanti, Eka. Dan kalau kita dengar sekarang saat ini acara sudah berlangsung, sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembuka acara, Eka. Nah, kalau saya berbincang sedikit Eka mengenai background dari karya cipta lagu pembelajaran anak usia dini,
ini juga menjadi penting Eka dilakukan dan diharapkan tentunya bagi orang tua tadi di sini yang kami wawancarain, mereka berharap bahwa kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung tidak hanya pada tahun ini saja, karena tadi mereka juga menganggap bahwa lagu-lagu yang mereka ajarkan adalah Kita menyaksikan lagu Indonesia Raya pada acara Kemendikdasmen. Baik, terima kasih. Terima kasih juga. Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ini menandakan bahwa acara akan segera dimulai. Wilson, ada pertanyaan lain terkait dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan gitu ya, sudah dipilih oleh kementerian. Ini juga akan memperkenalkan senam anak Indonesia Hebat. Nah, apakah nanti akan dilakukan bersama begitu dengan Pak Menteri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi itu yang kita harapkan bersama, apalagi Menteri Abdul Mukti dan juga tadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah hadir di sini. Kita harapkan pada saat senam yang akan sebentar lagi dilakukan ini, kita harapkan kedua menteri ini bisa turut berpartisipasi dalam senam anak, karena ketika orang tua juga ini hadir, diharapkan anak-anak juga mau untuk ikut senam di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat saat ini acaranya masih doa, habis itu baru senam. Kita akan lihat, kita dibuktikan bersama nanti Eka dan juga pemirsa apakah mereka juga ikut senam nanti. Nah, tapi kita harapkan juga tentunya tidak hanya anak-anak yang di sini nanti yang juga ikut senam, tetapi para orang tua. Karena kita tahu peran orang tua kepada tumbuh kembang anak ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Apalagi orang tua ini akan menjadi penyambung atau menjadi sebagai pendidik utama dari para anak-anaknya. Jadi kalau untuk guru SD ataupun guru PAUD ini kan membantu di proses akademis dan juga tumbuh kembang, sementara orang tua ini perannya yang lebih besar di sini. Nah, ini yang juga tadi diharapkan oleh orang tua Eka, di mana tadi anak-anak mereka hanya masih mengetahui lagu-lagu yang dulu diketahui orang tuanya. Tapi kalau sekarang akhirnya dengan adanya lagu ini mereka ingin juga mendengarkan lagu-lagu anak yang saat ini tentunya di launching di Kicau ini, karena memang orang tua ingin mendengar langsung dan juga mempelajarinya dan kemudian bisa bernyanyi bersama anak-anak. Nah, saat ini kita lihat nih senam udah mau mulai Eka. Kita seru sekali tentunya ini. Kita akan nantikan bersama. Kita lihat ini siap-siap lagi disiap-siapkan panggungnya. Nah, kenapa ini diselipkan senam Eka? Karena memang Car Free Day, suasana minggu pagi, cocok untuk olahraga, dan juga kalau senam ini kan tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan anak ya secara fisik. Jadi anak-anak bisa seru bermain di sana. Nah, saya akan ajak Anda agak ke tengah ya Eka ya, karena mau melihat apa sih senamnya, seru-serunya seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini senamnya tentunya ini akan tidak terlalu rumit juga gerakannya supaya bisa diikuti anak-anak. Nah, saya perlihatkan ke sana. Kalau kita lihat ya, itu di sebelah sana tuh anak-anak sudah mulai dibariskan, dan juga tadi ternyata terjawab Eka. Ada Pak Menteri dan juga Bu Menteri PPA juga di sana sudah ikut, udah berbaris nih di sana, artinya mau ikut senam. Nah, kita lihat anak-anak juga dihadirkan di sana karena memang ini tentunya penting ya. Kalau kita lihat nih Eka, yang menarik juga instruktur di panggung itu juga ada anak-anak ternyata. Kita lihat ada 2 instruktur dewasa dan juga ada anak-anak, dan juga di paling depan di sini juga yang juga untuk membantu instruktur di sini juga anak-anak. Artinya memang sebenarnya potensi anak-anak ini untuk tidak hanya di bidang akademis tapi juga di bidang kesehatan seperti di bidang olahraga senam seperti ini terbukti bisa dibuktikan di sini. Nah, kalau yang mau menarik Eka,
saya agak bergeser sedikit diatur jaraknya, ke Ibu sana, pokoknya yang kosong karena diisi. ternyata di bagian CFD Bapak Ibu jangan sampai itu juga ada ketukar sama yang tanaman. ikut senam. Itu ada anak-anak Tegak, yang gerak. berdiri di sana. Hadap ke sini, Karena gerak. ternyata dia juga menjadi orang Bapak dan yang Ibu, memperagakan yang gerakan ini senam ayo ikut supaya senam para semua. peserta CFD Adik-adik kecil-kecil juga dan atur juga para jaraknya. siswa Ayo, yang saya berada atur di lagi. kawasan Jalan Rentangkan Sudirman ini juga bisa tangan, ikut gerak. senam. Karena kalau misalnya kami perlihatkan lagi, Jangan malah maju di situ diatur Ibu. pemirsa dan Oh mau juga maju sini bareng sama teman-teman, Bapak ini banyak Menteri. sekali anak-anak yang ikut. Oke, Halo, adik-adik, semangat selamat adik-adiknya. datang, Ini makin banyak Nanti yang Pak datang. Menteri Eka kesandung adalah lagi depan dia saya. Kalau kita lihat di Atur belakang lagi saya situ. ini tuh Ya. di sana Agak munduran itu berarti. banyak sekali yang Oke. ternyata memang masih antusias untuk ikut Alika senam. juga Bahkan boleh. kayak Yang ini di jalanan halamannya udah nggak siap-siap, cukup, atur jaraknya. jadi emang harus Adik-adik yang di sampai ke jalanan, jalanan. Kita atur lihat jaraknya. anak-anak ini anak-anak PAUD dan juga anak-anak SD yang sudah bersiap Bapak dari Ibunya pagi boleh ikut senam. Ini senam sampai enak sekarang. banget. Kita lihat Sudah nih, viral, sudah 13 menarik juta sekali. viewers. Belum disuruh merentangkan 20, tangan, inisiatifnya 20. sudah ada. Artinya salah satu Sudah hal yang 6 hari positif nggak yang update tentunya YouTube, Buset. dilakukan oleh anak-anak ini. Nah ini kalau Oke, Bapak anak-anak dan SD, Ibu, saya mau tunjuk kita sedikit siap Eka semua di ya. sebelah sana. Jangan dipaksakan Bisa kalau kita terlalu lihat berat. itu anak-anak Begitu PAUD sudah tuh yang mulai keberatan, kecil-kecil. istirahat. Kita akan sampai jam 12 Gemas sekali ya siang kalau misalnya senam kita ini. lihat ya, karena kan kita lihat anak-anak sekecil ini kemudian musik masih siap. ikut dengan Saya sambil teman-temannya, masih ngatur nurut hati sama orang sebenarnya. tua, Volumenya dan langsung kita naik akan karena lihat seperti apa cicit-cicitnya nanti nggak dengar gerakan kalau nggak mereka. Nah, Alika hafal ya. nah Kita Eka, nggak hafal ya. kalau Kembali menyapa Anda untuk mengetahui bagaimana jalannya acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan seperti yang kita lihat bahwa saat ini acara tengah berlangsung, terlihat ada 3 orang instruktur senam yang akan memperkenalkan senam anak Indonesia hebat ini. Mungkin mengingatkan kembali pada generasi-generasi sebelumnya, dulu sempat ada senam SKJ namanya. Nah sekarang terbaru adalah senam anak Indonesia hebat. Kita saksikan bersama. Mentari pagi ku siapkan diri menyongsong Yuk, ayo lengan depan. Mentari pagi ku siapkan diri menyongsong hari 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Siap, kita tengok kanan. Tengok kanan dan kiri. Dekatkan ke bahu. Turunkan lengan dan ayun dari samping. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Tuh, 2, 3, 4. Langkah 1 ke kanan. 1, 2 langkah kanan. Ya, langkah 1 kiri. Siap. Kita bouncing. Ikut ya. Tekuk 4 kali. Tuh, volume naik lagi, volume naik. Lagi. Tuh. Ya. Leg. Nah, bagus deh. Iya, tuh. Tuh. Wah. Siap, maju depan. 2, 3, clap. 2, 3. Kiri maju. Tuh. 6. Maju lagi kanan. Tuh. 2.
Pemirsa, inilah senam anak Indonesia hebat yang mungkin tengah menjadi perbincangan setelah anak-anak kembali masuk setelah pasca libur tengah semester kemarin ya. Kemendikdasmen sangat menganjurkan untuk menerapkan gerakan senam ini sebagai aktivitas harian di seluruh sekolah di Indonesia. Dan kegiatan senam ini merupakan bagian dari program 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat. Dan seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa senam anak Indonesia hebat ini merupakan salah satu aktivasi dalam program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diluncurkan pada Desember 2024. Dan senam ini bertujuan memperbaiki pola hidup sehat siswa melalui rutinitas olahraga yang terstruktur. Seperti yang terlihat, Pak Menteri beserta dengan jajarannya juga ikut memperagakan atau melakukan senam anak Indonesia hebat. Karena senam anak Indonesia hebat ini mengajak siswa-siswi untuk melakukan gerakan olahraga dasar seperti seperti berjalan di tempat, kemudian meregangkan tangan dan menghentakkan kaki. Dan keseluruhan gerakan ini dilakukan sekitar 10 menit dan diiringi lagu gubahan Dwiki Darmawan. Nah, ini mungkin menjadi salah satu karya lagu yang ada di karya Kicau ya. Mentari pagi, ku siapkan diri. Dan kita lihat bersama bahwa instruktur anak-anak pun bisa memberikan arahan yang baik ya untuk para tamu undangan, termasuk para menteri dan juga petinggi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini nampaknya sudah berhenti dan melakukan gerakan lainnya. Dan sepertinya di belakang atau di depan panggung gitu ya. Ini gerakan pendinginan di mana warga yang datang ke Car Free Day ini ikut serta melakukan senam anak Indonesia hebat. Dan kita akan segera menyapa kembali Wilson Purba yang ada di sana. Sepertinya Wilson juga sedang ikut berolahraga nih. Sedang ikut senam anak Indonesia hebat. Wilson. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Tutup kaki kiri, kaki kanan langkah depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kuda-kuda tengah. Hadap belakang diagonal. Kaki kanan tutup. Berdiri tegak. Ambil nafas. Ambil nafas. Tahan di sini. Dan putar. 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Keringatnya orang grogi ternyata asin. Senam anak Indonesia. Bapak dan Ibu, terima kasih semua. Yuk kita lakukan ini Kami setiap akan pagi. menyapa biar kembali kita terbuka. dengan Wilson Purba. Wilson, seperti tadi Anda ikut senam ya, senam anak Indonesia hebat. Bagaimana rasanya? Boleh tepuk tangan sekali lagi. Iya seru sekali di sini Eka, karena meskipun tadi kita lihat ini sebentar ya, kurang dari 10 menit, tapi kita lihat para peserta senam ini cukup keringatan. Karena memang kalau misalnya kita lihat tadi unsur-unsur dari senam ini pun tidak ketinggalan, seperti pemanasan, lalu ada gerakan inti, dan juga kita lihat tadi pendinginan di akhir. Dan tentunya kita lihat tadi lagu-lagu yang dinyanyikan juga selama senam ini, ternyata Eka tidak hanya lagu-lagu baru dari anak-anak, tapi juga ada mengutip lagu-lagu nasional seperti itu yang sudah kita dengarkan
gerakan pada umumnya. Nah, kita lihat saat ini gerakan-gerakan yang juga tadi sudah dilakukan ini beragam sekali, tidak hanya jalan di tempat ataupun tidak hanya menghentakkan kaki, tapi ada juga gerakan lompat yang tadi tidak hanya diikuti oleh anak-anak SD dan juga PAUD saja, tetapi para orang tua dan juga bahkan Pak Menteri dan juga Ibu Menteri PPA tadi juga ikut dalam senam ini. Itu juga yang menarik karena perlu peran orang tua juga supaya anak-anak ini mengikuti salah satu kegiatan yang positif. Dan tentunya tadi diharapkan adalah tidak hanya dilakukan pada saat hari ini saja, tapi kalau bisa kegiatan senam ini juga perlu dilakukan setiap hari karena ini bisa memicu pertumbuhan anak dan juga gerak anak supaya bisa lebih sehat seperti itu, karena kegiatan fisik dinilai sangat butuh apalagi di saat ini, di saat anak-anak banyak sekali yang mungkin bermain gadget dan hanya diam di tempat, bermain game di satu tempat seperti itu, tidak bergerak. Dan diharapkan tentunya dengan senam ini bisa membuat anak-anak lebih aktif dan juga tidak hanya aktif secara mandiri. Kita tahan sejenak ya, sepertinya ada salah satu petinggi dari kementerian membuka acara ini. Kita saksikan bersama. Pak Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Prof. Ustadz Atep Latiful Hayat. Karena Pak Ustadz maka hujan berhenti pagi hari ini gitu ya. Yang saya hormati juga para pejabat Eselon 1, Bu Sekjen, Pak Dirjen, para staf ahli, staf khusus menteri dan juga para pejabat Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan tentu juga Bapak Ibu guru yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai semua, dan semua hadirin yang berbahagia. Pertama tentu sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu Car Free Day, Pagi Ceria, dalam rangka dengan tema Guru Maju, Pendidikan Bermutu. Kami laporkan bahwa ceria atau kicau ini sebenarnya berawal dari waktu diskusi dengan Pak Menteri, Bu Menteri. Saat itu Pak Menteri menyampaikan keprihatinan karena lagu-lagu anak sangat langka sehingga anak-anak katanya menyanyikan lagu-lagu dewasa gitu. Lalu kami melalui Direktorat Pendidikan Guru PAUD dan Pendidikan Non Formal kemudian menginisiasi menyelenggarakan lomba karya cipta lagu pembelajaran anak usia dini, yang mana di sini para pengikutnya adalah para pendidik PAUD. Jadi lomba ini sebenarnya bukan hanya sekedar menggagas kreativitas para pendidik PAUD, tapi juga bagaimana para pendidik PAUD seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan bisa menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk pembelajaran anak usia dini. Dan kicau ini sebenarnya sudah diselenggarakan pada tahun 2024. Dan ini adalah tindak lanjutnya dalam rangka sosialisasi lagu-lagu yang sudah mendapatkan penghargaan pada tahun 2024. Kami juga laporkan Pak Menteri bahwa lagu-lagu ini juga sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual dan albumnya sudah kami daftarkan sehingga lagu-lagu ini bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Bapak Menteri yang saya hormati, Haki nanti akan kami serahkan dalam rangka rangkaian kegiatan pagi hari ini dan juga Haki itu sudah kami daftarkan di Kementerian Hukum. Pak Menteri, rangkaian kegiatan hari ini selain tadi senam anak Indonesia hebat yang sudah kita ikuti bersama, ada juga penyerahan haki, kemudian penyerahan simbolis album kicau. Jadi album ini kami sangat bangga karena Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Non Formal ketika menyelenggarakan lomba ini, antusiasme para pendidik PAUD itu sangat luar biasa. Dengan begitu ribuan peserta, kami sangat susah memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Sehingga sudah terpilih albumnya, ada 10 lagu terbaik kicau, yang mana lagu itu Bu sudah mendapatkan apresiasi pada saat perayaan Hari Guru tahun 2024. Kami sangat berharap lagu-lagu ini membawa dampak positif untuk anak-anak kita, seperti tadi Bu Menteri sampaikan, supaya koleksi lagu anak-anak kita juga semakin banyak, tidak hanya balonku ada 5, tetapi ada juga lagu-lagu menghitung buah mangga dan lain sebagainya, yang mana ini juga sebagai media pembelajaran bagi para pendidik PAUD agar mereka lebih menyenangkan dalam membelajarkan matematik, berhitung atau yang lainnya. Demikian laporan dari kami Pak Menteri dan Ibu Menteri.
mohon kiranya kegiatan ini dapat, kami sangat berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar atas kehadiran Bapak Menteri dan Ibu Menteri. Sungguh tinggi pohon kelapa, berembus sejuk di depan istana. Mari kita menyanyi bersama lagu anak ceria dengan riang gembira. Demikian laporan dari kami, Pak Menteri. Setelah acara ini mohon kenan Pak Menteri untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun warib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru saja kita mendengarkan pembukaan dari acara kicau yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan kita akan segera menyapa Wilson kembali sebelum kita mendengarkan pernyataan utama dari Bapak Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Wilson. Di belakang boleh merapat ke depan. Bunga hijau ini ya. Oke. Dan ini yang sudah kita tunggu dan nantikan bersama, kita akan mendengarkan ya sambutan. Wilson, Anda mendengar saya? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Bapak Profesor Dr. Album Mukti, kami persilakan. Dr. Album Mukti, kami persilakan. Oke. Baik, terlihat di Pak Menteri mengajak Ibu layar saat ini Pak Menteri dan juga Bu Menteri ya terlihat naik ke panggung untuk memberikan pernyataan terkait dengan diselenggarakannya acara yang sangat bermanfaat ini. Silakan, Wilson. Dua mikrofon, satu buat saya, satu buat Menteri PPA. Baik, kita mendengarkan bersama pernyataan utama dari Assalamualaikum warahmatullahi Abdul Mukti. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beserta lengkap ini kelihatannya, beserta deputi dan juga para staf khusus, kemudian juga Bapak Menteri Kesehatan, insya Allah bergabung bersama kita sebentar lagi. Beliau masih berlari tapi nggak tahu larinya kemana. Mudah-mudahan lari mengejar impian. Kemudian juga Bapak Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah, juga para pejabat eselon 1 dan juga pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Ibu Dharma Wanita, Ibu Dharma Wanitanya Ibu Mukti. Sampai lupa namanya. Kemudian juga para panitia dan seluruh warga masyarakat, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan selamat kepada Ibu Dirjen GTK dan seluruh panitia atas penyelenggaraan acara pada pagi hari ini yang alhamdulillah luar biasa. Yang kedua juga terima kasih kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Bahkan beliau hadir lebih dulu daripada saya. Jadi ini keteladanan yang luar biasa dari Ibu Menteri. Saya ingin menyampaikan dua hal singkat saja. Yang pertama bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi, acara kita pagi hari ini merupakan sosialisasi dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, dan peluncuran album kicau. Ya, 7 kebiasaan itu ingin saya ulang sekali lagi supaya saya juga makin hafal. Yang pertama adalah bangun pagi. Mudah-mudahan tadi anak-anak sudah bangun pagi semuanya. Kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, yang semangat belajar, kemudian bermasyarakat, dan beristirahat cepat, tidur cepat. Bu Menteri malah lebih hafal daripada saya ini. Luar biasa. Tadi juga senamnya beliau lebih benar daripada saya. Jadi saya kurang ceria karena masih menghafal. Ternyata Bu Menteri sudah hafal di luar kepala. Terima kasih. Yang kedua adalah pagi ceria.
kegiatan sebelum pembelajaran meliputi 3 hal. Senam anak Indonesia hebat yang tadi sudah kita bersama-sama praktekkan. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Nah, kemudian yang kita luncurkan pagi ini adalah kicau yang sekali lagi merupakan upaya kami untuk memperkuat pendidikan anak usia dini dan pendidikan karakter melalui lagu-lagu yang memang sesuai dengan umur dan sesuai dengan fokus dari pendidikan anak-anak. Jadi kami sering bercanda, Bu Menteri, anak-anak itu dulu nyanyinya balonku ada 5, sekarang nyanyinya menghitung hari. Dulu nyanyinya pelangi-pelangi alangkah indahmu, sekarang nyanyinya ada pelangi di matamu. Nah, ini kan namanya tidak sesuai dengan tingkat umur, karena itu maka kicau ini merupakan solusi awal bagi kami, dari kami untuk memberikan kepada para guru anak-anak lagu-lagu yang menanamkan karakter, menanamkan rasa cinta tanah air, cinta alam, dan juga berbagai macam karakter mulia yang lainnya. Kemudian yang terakhir, tadi sampaikan oleh Bu Dirjen, lagu-lagu ini, album ini 10 ini yang menang. Dari 400 lagu yang masuk ke panitia, Bu Menteri. 400 yang masuk, 10 ini adalah yang juara, dan nanti akan dikompilasi dalam satu album. Kemudian saya juga sudah minta kepada panitia untuk yang tidak menang pun nanti dilihat lagi, dan bisa kita kompilasi lagi supaya lagunya tidak hanya 10, tapi mudah-mudahan bisa 20 atau lebih dari itu. Dan selain nanti kita tayangkan di YouTube-nya, website-nya kementerian, juga nanti kita akan copy dalam bentuk misalnya USB atau bentuk-bentuk lain yang mudah diakses, dan juga kita sosialisasikan melalui TK, PAUD, dan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang lainnya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Bu Menteri, terima kasih kepada panitia. Selamat mengikuti acara kicau ini, menikmati lagu-lagunya, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk memperkuat pendidikan anak usia dini. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Ibu Menteri untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata untuk menyemangati acara kita pada pagi hari ini. Monggo Ibu dipersilahkan. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya boleh menyapa anak-anak dulu ya, anak-anak hebat Indonesia yang ada di sini. Apa kabar anak-anakku? Semangat semuanya. Alhamdulillah, ini anak-anak hebat ya, Prof. Betul, Bu, ya. Pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Mukti, Mendikdasmen, kemudian ada Menteri Kesehatan yang masih olahraga belum nyampe di sini. Nanti juga akan hadir informasinya Ibu Mutia Hafid, para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, para staf sus dari kementerian, para wamen yang hadir. Alhamdulillah, ini adalah momen yang monumental menurut saya, khususnya bagi anak-anak Indonesia, karena dari Kemendikdasmen ini sudah menginisiasi untuk menciptakan lagu-lagu untuk anak-anak kita. Karena lagu-lagu zaman kita dulu, Pak, betul. Ya, cicak-cicak di dinding, kemudian naik kereta api, sampai sekarang masih dinyanyikan. Betul. Jadi sekarang ada lagu-lagu baru untuk anak-anak Indonesia. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa antar kementerian lembaga harus berkolaborasi. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi Kemendikdasmen dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita nanti akan kolaborasi lebih lanjut. Yang kedua, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, ada 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Saya hafal di luar kepala karena setiap acara saya selalu menyampaikan, terutama poin yang ke-6. Yang pertama adalah bangun pagi, beribadah, olahraga, makanan bergizi, belajar semangat, bermasyarakat, dan istirahat yang cepat, tidur cepat. Poin yang ke-6 ini sangat bersinergi dengan kementerian kami, yaitu bahwa anak-anak pulang sekolah nggak boleh mager, tapi harus bermasyarakat. Kami menyiapkan ruang untuk anak-anak, namanya adalah Ruang Bersama Indonesia.
Ini adalah kolaborasi supaya anak-anak kita tidak hanya mojok, asik ya, mager, males gerak, ramai dalam kesendirian. Oleh karena itu di Ruang Bersama Indonesia ini nanti anak-anak akan bermain bersama, berkreativitas dan lain sebagainya. Supaya kita meminimalisir adanya kekerasan secara online. Ya, oke. Baik, itu saja Pak Menteri, kami akan terus berkolaborasi dan siap mendukung untuk program-program selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita yel-yel apa ya, yel-yelnya ya? Ada yel-yel apa kira-kira untuk semua yang ada di sini? Anak Indonesia Hebat. Gitu ya. Oke ya. Bersama-sama, oke. Oke. 1, 2, 3. Anak Indonesia Hebat. Lagi, anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati Baik. lagu-lagu kicau. Berkenan untuk Pak Menteri dan juga Ibu Arifatul masih tetap di sini karena selanjutnya akan ada penyerahan haki ya secara simbolis dari haki oleh perwakilan pencipta lagu kicau ya. Betul. Pada kesempatan yang luar biasa ini kami undang untuk naik ke atas panggung Ibu Lutfidian Wahyuni, Bapak Herianto dan juga Ibu Giani Arsya Aulia Putri. Baik, Ibu Lutfidian Wahyuni adalah pencipta lagu berjudul Berbagi Buah Mangga ya dari TK Kartika 48 Jawa Timur ya. Dan juga ada Bapak Herianto yang menciptakan lagu Menghitung Jambu dari TK Sikomo Children Center Jawa Barat. Dan juga ada Mbak Giani Arsya Aulia Putri dari kelompok bermain Komimo ya Jawa Barat yang menciptakan lagu berjudul Bermain Sains. Silakan. Untuk itu kami undang juga Bapak Wakil Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat hadir ke atas panggung untuk bergabung. Sebagai informasi Bapak Ibu, guru yang luar biasa, anak-anak kita yang hebat, ini merupakan perwakilan gitu ya dari 10 lagu yang sudah hadir dalam kicau gitu, 10 sunia sudah mendapatkan haki dan ini perwakilan untuk tiga-tiganya gitu kita serahkan kepada Bapak Menteri. Iya. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada juara pertama untuk kicau kepada Ibu Lutfidian Wahyuni dengan judul lagunya Berbagi Buah Mangga. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lutfi. Terima kasih Ibu sudah menciptakan lagu yang sangat bagus sekali ya. Nanti kita dengarkan bersama bagaimana lagunya. Pasti penasaran banget dong gimana ya. Benar, ini berbagi buah mangga gimana? Satu buah mangga dibagi 3 apa bagi 10 ini? Ya. Untuk lagu yang kedua akan oleh pencipta Bapak Herianto dari TK Sikomo Children Center dengan judul lagu Menghitung Jambu. Wah, ada mangga, ada jambu, kita mau ngerujak ini ya gitu Mas Pade ya. Sudah gampang didengar, pasti lagunya asik banget nih Karinda Betul, ya. didengar sambil ngerujak nanti ya. Juara 2. Top kan? Atau laki-laki guru TK. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini lagunya Buah Jambu. Menghitung Jambu ya. Kemudian untuk yang ketiga oleh pencipta Kak Giani Arsya Aulia Putri dengan lagu Bermain Sains. Bermain Sains. Waduh, ini kalau ada lagunya anak-anak yang suka sains pasti nggak pusing. Betul sekali. Ya, seneng matematika, seneng fisika juga. Luar biasa. Oke, baik. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan untuk fotografer bisa mengabadikan. Oh, satu lagi. Oh, langsung kita lanjutkan. Baik. Kita lanjutkan, akan ada penyerahan secara simbolis untuk album kicau kita yang akan disampaikan oleh Ibu Dirjen. Kepada Bapak Menteri ya. Baik, terima kasih. Selamat datang sekali kami ucapkan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafiz yang sudah bergabung bersama kita di sini. Silakan Ibu, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan dari Kemendikdasmen. Baik. Baik, selanjutnya kita akan penyerahan secara simbolis untuk album kicau kepada Ibu GTKPG kepada Bapak Menteri. Kepada Bapak Menteri ya, dan ini menjadi lagu yang sudah akan terus dikaryakan di sekolah-sekolah. Betul nanti sekali ya. kan.
Baik, Bapak dan Ibu, karena tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Arifatul, karena di sini ada Ibu Mutia Hafiz, boleh Bu Mutia sedikit berikan semangat untuk adik-adik di sini, seperti apa komunikasi dan informasi yang akan disampaikan Bu Mutia Hafiz. Silakan Ibu. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terutama untuk adik-adik yang hadir dan orang tuanya yang hadir. Salam hormat kami kepada Pak Menteri, Bu Menteri yang juga sudah hadir hari ini dan menjadi tuan rumah, khususnya Pak Mendikdasmen. Kami dari Kementerian Komunikasi dan Digital pada prinsipnya amat mendukung giat-giat seperti ini, terkhusus karena ini kemudian melibatkan kegiatan fisik anak di era di mana sekarang semua serba digital. Jadi kami justru sekarang di Kementerian Komunikasi dan Digital itu mendorong untuk anak-anak memperbanyak giat-giat fisik. Karena waktu untuk ruang digital dinilai sudah terlalu banyak justru untuk anak-anak. Jadi para orang tua kami mohonkan juga bahwa di saat yang bersamaan di mana kita tahu kejahatan di dunia digital juga cukup tinggi yang menyasar anak-anak, maka kami ingin orang tua juga mendukung giat-giat seperti ini untuk anak-anak, membuat lagu, bermain dengan teman-temannya yang memang memerlukan interaksi secara langsung dan juga interaksi-interaksi yang sebagaimana dulu ketika kita, Pak Menteri dan Bu Menteri yang hadir, merasakan kenikmatan bermain bersama sambil belajar tentunya di era sebelumnya. Nah, tentu kemajuan teknologi informasi ini harus diimbangi dan giat-giat seperti ini bagi kami amat sangat baik sehingga kami datang untuk mendukung. Mungkin itu dari kami penyampaian singkatnya, Pak. Baik, terima kasih Bu Mutia. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Mutia Hafiz, dan programnya sudah ada dari Pak Menteri Mukti dan juga Bu Arifatul juga sudah mendukung dan diinformasikan lagi dengan lebih menyeluruh lagi oleh Ibu Mutia. Terima kasih Ibu, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang ada di sini. Luar Dan biasa. selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu ya, bersama para pencipta lagu Haki. Silakan. Oke, kameranya di tengah ya. Silakan 3. Iya, luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Baik, boleh untuk Pak Menteri dan juga Bu Menteri dan juga Bu Mutia juga dan juga Bu Arifatul masih tetap di sini, dan juga Bu Dirjen dan Pak Wamen, boleh kepada Bapak Ibu pencipta lagu kami ucapkan terima kasih atas Boleh tepuk tangan untuk pencipta lagu kita yang sudah luar memberikan biasa, guru-guru penghargaan yang luar PAUTK biasa kita. ya. Semoga akan tercipta lagi lagu-lagu yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk semua ini di sini. Karinda tadi senam udah, Sudah. saatnya kita Saatnya kita akan selain lagu kicau ada lagu tentang 7 kebiasaan anak 7 Indonesia kebiasaan anak hebat Indonesia. Jadi Betul. tetap Dan di pada sini kita mau kesempatan bernyanyi Pak? Bernyanyi Ya, bareng. dan pada Kita kesempatan mengundang luar biasa Dava. ini. Ya. Oke. Oh ya udah. Cek. Udah. Baik, kita beri kesempatan kepada para awak media terlebih dahulu ya. Baik. Di atas aja. Oke, kalau gitu nanti aja kali ya. Biar satu lagu dulu gitu kali ya. Atau mau sekarang? Mau nyanyi dulu atau Boleh. Ibu mau menyampaikan ini pernyataan dulu? Nanti aja.
Nyanyi dulu ya. Oke, Nyanyi dulu ya. nyanyi dulu. Dava mana Nyanyi dulu Dava? ya, biar nanti habis itu nanti Bu Menkom Diki mau menyampaikan sesuatu. Oke. Baik, terima kasih Pak Nyanyi Menteri. dulu aja ya, oke, nyanyi dulu aja, oke. Tapi kalau saya pegang begini tidak berarti saya hafal lagunya ya. Saya yang tahu buah mangga, mangganya 3 begitu, didapat dari tetangga, 1 buat papa, buat mama, 1 buat saya. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bersama dengan Pak Menteri. Kami undang Penyanyi aslinya ini. Wakil Menteri, kemudian Apa seluruh kabar? eselon 1, Ketua DPP untuk ikut bernyanyi bersama di atas Ini panggung. penyanyi asli 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Oke, oke. Boleh orang tua yang ada di dekat anak boleh sedikit agak minggir supaya anak-anaknya ada lebih leluasa lagi ya untuk ikut bernyanyi bersama juga. Boleh semuanya berdiri sayangku? Semuanya berdiri, luar biasa. Udah siap ini mau nyanyi lagu 7 Kebiasaan Indonesia, Anak Indonesia Hebat. Semua berdiri ya. Aku yo ora hafal kok. Ya wis, ini yang 7 Kebiasaan Indonesia Hebat. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh yang mau naik ke panggung ya. Mau nyanyi bareng Pak Menteri dan Ibu Menteri dan juga Bu Dirjen, boleh ya. Waduh, lucu-lucu sekali ini. Luar biasa. Wow. Semakin ramai ini panggung kicau. Ini lagu 7 Kebiasaan Hebat untuk cita-cita. Luar biasa, terima kasih Dava. Tepuk tangan untuk Dava. Terima kasih. Terima kasih anak-anak adik-adik. hebat. Terima kasih Dava. Terima Makasih semuanya. Jangan lupa follow IG Dava Syaulan dan Oke. subscribe juga YouTube-nya Dava Syaulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Kakak Dava dijawab sama adiknya sama-sama Kakak Dava. Iya, makasih adik-adik. Dadah. Luar biasa, terima kasih. Baik, silakan untuk waktunya kepada Ibu Mutia Hafiz ingin menyampaikan
Informasi? Oke, ada satu lagu lagi. Oke, siap. Kita sambil menunggu Pak Menkes ya, ada satu lagi. Lagu Boleh. kedua apa? Lagu apa, Pak? Yang tadi lagu Buah Mangga aja, yang Buah Mangga. Coba penyanyi Buah Mangga mana? Yang nyanyi Buah Mangga? Budian? Atau penyanyinya mana yang nyanyi Buah Mangga? Oh, Dava juga yang nyanyi. Oke, boleh. Buah Mangga Mas Prodigies Band akan mengiringi ya. Musiknya live, karena udah latihan Pak Menteri. Ini musik Iya. punya kementerian sendiri. Betul. Iya. Ini Kalau band mau kalau mau dikontrak sama ibu juga boleh. Boleh Bu. Iya. Berarti kita ini band lintas, betul. Boleh. Oh Bu Rofi nanti nyanyi lagu bento, boleh. Ini musisi andalannya Wahid, ini tunanetra. Nah, Wahid ini yang pegang keyboard. Pegawai di kita. Yang nyanyi Buah Mangga mana? Oke, ini dia. Dengan ini siapa? dia yang nyanyi Buah Mangga. Namanya Jenitra. Jenitra. Oke. siapa? Jenita suka Buah Mangga ya? Suka Buah Mangga atau suka nyanyinya aja? Suka Buah Mangga juga. Silakan Jenita, sudah siap? Sudah, siap. Ya, ini penciptanya. Ini penyanyi. Ada liriknya? Gak punya. Oke, liriknya boleh minta liriknya. Itu aja. Hey. Aku punya buah mangga, ku dapat dari tetangga, diberi sebanyak 3, ku bagi mama dan papa. 1 untuk mama, 1 untuk papa, 1 lagi untukku. Kita berbagi makan bersama, sungguh senang hatiku. Ku bagi mama mangga, ku satu untuk papa, diberi sebanyak 3, ku bagi mama dan papa. 1 untuk mama, 1 untuk papa, 1 lagi untukku. Kita berbagi makan bersama, sungguh senang hatiku. Satu untuk mama, 1 untuk papa, 1 lagi untukku. Kita berbagi makan bersama, sungguh senang hatiku. 1 untuk mama, 1 untuk papa, 1 lagi untukku. Kita berbagi makan bersama, sungguh senang hatiku. Membuat anak-anak tetap sehat. Jadi jangan lupa ya, nanti Februari ini ada di screening, anak-anak juga mesti di screening mentalnya, screening jiwanya ya. Sama screening juga jangan sampai ada penyakit-penyakit yang nanti bisa membuat anak-anak jadi gak sehat nantinya. Itu aja buat saya, tetap sehat dan jangan lupa senam setiap hari. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua tadi dengan ada senam.
Kemudian lagu 7 kebiasaan anak itu hebat gitu ya. Kita ucapkan terima kasih Pak Budi Gunadi yang sudah bergabung bersama kita tadi sempat lari-lari dulu ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua anak Indonesia hebat. Luar biasa. Terima kasih sudah ada 2 lagu di sini. Ya nanti kita akan mendengarkan selanjutnya. Terima kasih. Ini yang cipta lagunya. Terima kasih sudah ada 2 lagu di sini. Ya nanti kita akan mendengarkan selanjutnya. Terima kasih. Ini yang cipta lagunya. Oke. Ibu dan Bapak Menteri, boleh kita bareng-bareng turun dulu yuk. Kita nanti mau ada press con terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan juga adik-adik. Nanti kita akan nyanyi. Ya, adik-adiknya nggak usah turun semuanya, nggak apa-apa Bu. Biar di sini. Katanya. Terima kasih Ibu Menteri dan juga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan juga adik-adik. Nanti kita akan nyanyi. Ya. Adik-adiknya nggak usah turun semuanya, nggak apa-apa Bu, biar di sini. Katanya nggak. Terima kasih Ibu Menteri dan juga. Oke. Boleh Bapak Ibu yang dewasa selain pendamping boleh untuk meninggalkan sejenak di ruang tengah ini ya karena anak-anak terlalu pengap ini katanya. Terima kasih. Iya. Mohon izin kepada Bapak Ibu pendamping agak ke pinggir stage gitu ya biar anak-anak tidak terlalu pengap gitu ya. Sekali lagi kami mau ada Bapak Ibu pendamping orang tua. Kita dengarkan terlebih dahulu ya. Oke, boleh fotonya nanti lagi. Kita mau mendengarkan terlebih dahulu. Oke. Silakan teman-teman media yang akan bertanya, silakan kita siapkan beberapa pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya langsung untuk bisa langsung dijawab. Bapak, Bu, saya Wilson dari Berita 1. Sebentar. Silakan. Oke, siap. Sorry Wilson. Nanti boleh. Tapi kurang lebih begini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, khususnya teman-teman pers. Karena hari ini adalah hari yang indah dan acara ini sungguh meriah dan kami senang melihat anak-anak sana dari pemerintah. Jadi ada Pak Mendikbudrismen, Ibu Men PPPA yang juga sangat berkepentingan dengan pernyataan ini. Nanti Pak Menkes juga yang mendukung penuh dari pemerintah. Jadi ada Pak Mendikbudrismen, Ibu Men PPPA yang juga sangat berkepentingan dengan pernyataan ini. Nanti Pak Menkes juga yang mendukung penuh. Pada dasarnya teman-teman sekalian sebagaimana teman-teman sudah tahu dan selalu menanyakan mengenai aturan perlindungan anak di dunia digital. Sesuai arahan dan semangat Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang disampaikan kepada kami beberapa waktu lalu, maka kami menindaklanjuti dengan pembentukan SK Tim Kerja untuk aturan atau pengaturan untuk pengaturan perlindungan anak di internet yang diantaranya
kemungkinan memasukkan pembatasan akses sosial media untuk usia tertentu. Tentu nanti ini akan ada kajiannya, SK Tim Kerja Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik ini melibatkan lintas kementerian yang terkait, diantaranya Kementerian PPPA, Kementerian Dikdasmen, dan tentu Kementerian Kesehatan, serta tidak menutup kemungkinan kementerian lainnya. Kami berempat telah berkoordinasi awal dengan Ibu Menteri dan Bapak-Bapak Menteri, dan semuanya memiliki semangat yang sama dari perspektif yang berbeda-beda. Mungkin nanti akan ditambahkan Pak Menkes dari perspektif kesehatan, Ibu Men PPPA dari perspektif hak-hak anak, kemudian Pak Mendikdasmen dari perspektif pendidikan untuk anak. SK ini sudah kita tanda tangani dan tim akan mulai bekerja esok Senin 3 Februari. Dan kemudian Presiden melalui penyampaian melalui Pak Seskap kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya, dan timelinenya kami diberi waktu 1 sampai 2 bulan. Ini teman-teman sekalian tentu bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak. Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga aspek-aspek negatif lainnya. Dengan demikian, tim kerja perwakilan kementerian juga didampingi oleh perwakilan akademisi, diantaranya ada Profesor Rosmini, tokoh pendidikan anak, Ibu Najela Shihab dari PSBK, dan lain-lain. Kemudian diantaranya juga ada Kak Seto sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga pemerhati anak juga kita libatkan, diantaranya seperti Save the Children Indonesia, Lembaga Psikolog, dan lain-lain. Jadi ini kami akan bekerja secara cepat bersama-sama, mudah-mudahan sesuai target Presiden 1-2 bulan ini, rancangan peraturan perlindungan anak di ruang digital bisa diselesaikan. Terima kasih. Mungkin dari Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Menteri Mutia Hafid dan Pak Mendikdasmen, Pak Menkes. Sebetulnya kita sudah berembuk lama bagaimana untuk meminimalisir dampak negatif dari gadget atau internet ini di lingkungan anak-anak. Salah satunya saya pernah sampaikan juga kepada Pak Mendikdasmen bagaimana kalau tugas-tugas sekolah saat ini tidak lagi menggunakan gadget, tapi secara manual saja untuk hal-hal tertentu. Pada prinsipnya kami sangat mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh Bu Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi Digital. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi untuk menjaga anak-anak hebat Indonesia. Terima kasih. Kalau kami dari kesehatan sudah bicara dengan Ibu Mutia Hafid, ada 2 masalah kesehatan di anak yang terkait dengan media sosial atau digital yang berlebihan. Pertama adalah kesehatan mental, ya, atau mental disorder. Nah, ada 2 jenis penyakit mental, yaitu anxiety disorder dan depression disorder, yang kita amati banyak terjadi di anak-anak sekarang. Karena mereka terekspos secara berlebihan ke sosial media, sehingga mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya. Bisa dalam bentuk bullying, bisa dalam bentuk ajakan melakukan sesuatu yang tidak benar, itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami di kesehatan sangat mendukung untuk pembatasan yang tidak berlebihan dari akses ke media sosial digital, karena satu, masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa yang kita sudah lihat. Dan nanti di kedepannya Kementerian Kesehatan akan melakukan screening jiwa di program cek kesehatan gratis bagi anak-anak. Kita akan segera mulai. Nah, yang kedua isu kesehatannya Bapak Ibu adalah kesehatan psikomotorik, kesehatan verbal. Akhir-akhir ini kita banyak melihat anak-anak yang terlambat bicara. Sehingga kita butuh banyak terapis wicara.
sesudah kita screening, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tapi menghabiskan waktunya melihat gadget. Sehingga akibatnya mereka terlambat untuk bisa bicara dan harus dikirim menemui terapis bicara. Jadi dua isu itu, isu kesehatan mental dan isu kesehatan psikomotorik, khusus yang kemampuan bicara, itu menjadi concern kami. Itu sebabnya kami butuh bantuan dari Ibu Mutia Hafiz. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan dari Bu Menkom Diki, dan ini sudah kami bicarakan beberapa waktu yang lalu, termasuk di antara tim yang ikut terlibat ada dari eselon 1 di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga eselon 2, dan kami akan mensosialisasikan ini untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang kedua, ini di luar tema ini tapi terkait dengan Menkom Diki, kami juga terkait dengan pendidikan coding dan artificial intelligence yang mulai semester depan akan menjadi kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah, juga mendapat dukungan dari Bu Menkom Diki, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa terus bersinergi untuk membangun generasi yang tidak hanya menguasai teknologi tapi juga menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira demikian, terima kasih. Cukup ya? Bapak, satu pertanyaan boleh ya? Saya Wasan Purba dari Berita Satu, Pak, mengenai distribusinya. Mungkin kalau ke PAUD sama SD kan distribusinya akan lebih mudah karena ada strukturnya. Tapi bagaimana juga pembelajaran lewat anak-anak sekarang sosial media, konsumsinya seperti apa? Apakah juga akan bekerja sama dengan platform-platform terkait supaya ini dimunculkan atau disponsor videonya biar lebih dikenal, Ibu? Jadi Dirjen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital sudah beberapa kali pertemuan juga dengan para platform yang besar-besar. Pada prinsipnya mudah-mudahan semuanya support, dan ini nanti tentu akan dikaji lagi oleh tim kerja tadi. Jadi nanti aturan-aturan lainnya akan kita bahas bersama di tim kerja. Itu saja mungkin Bapak, Ibu, teman-teman, dan yang tentu juga akan berjalan paralel adalah akan juga dilakukan literasi digital bersamaan dengan pengaturan atau pembatasan akses sosial media yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi jalannya berbarengan, ini bukan milih antara literasi digital atau pembatasan, tapi jalan sama-sama gitu ya. Dan tadi alhamdulillah dari semua kementerian, dan saya rasa tidak hanya 4 kementerian ini, kebetulan hari ini yang bisa hadir menteri-menterinya dari 4 KL ini, tapi yang lain juga nanti akan melakukan sosialisasi untuk kita adanya aturan baru ini nanti. Itu aja. Mungkin, Ibu mau nanya soal yang sistem PPMB itu bagaimana yang sudah dirubah menjadi SPMB? Sebelumnya PPDB menjadi SPMB, ini bagaimana sistemnya perubahan? Kalau yang itu nanti lain kali aja ya. Nanti sampai keluar peraturan menterinya. Sekarang kita nyanyi aja, oke? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Menteri Komdiji, Bu Mutia Hafiz, Ibu Menteri PPA, Ibu Fatul, dan juga Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi. Terima kasih. Maaf, foto bersama terlebih dahulu, Ibu Menteri, maaf. Oke, foto bersama terlebih dahulu. Kita foto bersama dulu ya. Silakan, boleh sama anak-anak di kiri kanan ya. Oke. Satu-satu pelan-pelan sayang, foto dulu ya. Oke. Dan pemirsa, baru saja 4 menteri dalam acara ini memberikan pernyataan. Yang pertama adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian juga ada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, dan ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifatul Khairi Fauzi, dan juga ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan seluruh menteri yang hadir saat ini sama-sama mengumumkan kerjasama soal perlindungan anak, termasuk pembatasan penggunaan media sosial. Dan kita masih melihat kemeriahan yang ada di pelataran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melihat bahwa
yang hadir saat ini selain keempat menteri ada juga perwakilan dari 20 sekolah yang terdiri dari 40 guru dan juga 200 anak yang hadir untuk melakukan senam bersama, kemudian juga bernyanyi bersama berdasarkan karya cipta lagu pembelajaran anak usia dini atau Kicau 2024 yang tadi juga sempat dinyanyikan begitu ya, ada 2 lagu. Kemudian juga tadi juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengingatkan bahwa ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana program ini merupakan untuk memperkenalkan 7 kebiasaan mulai dari bangun pagi, kemudian juga beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur dengan cepat. Nah, ini digarisbawahi bahwa di tengah gempuran digitalisasi membuat sejumlah anak di Indonesia sangat fokus dan sangat gemar sekali dengan gadget begitu, hingga lupa melakukan kegiatan sosial. Dan kita masih akan mendengarkan lagu di acara ini. Pelangi ciptaan Tuhan, pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi pelangi ciptaan Tuhan. Yo goyang semua, yo kiri kanan yo. Mana tepuk tangannya? Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi pelangi ciptaan Tuhan, pelangi pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau. Pemirsa, keceriaan dan juga kehangatan sangat tergambar di acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dihadiri oleh 4 menteri, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital, kemudian Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, juga Menteri Kesehatan yang sama-sama fokus untuk melakukan perlindungan kepada anak di tengah gempuran media sosial dan juga digitalisasi. Dan sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, kami akan menghadirkan sebuah klip yang tadi baru saja diputar mengenai senam anak Indonesia hebat. Dan berikut ini. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita 1 Spesial. Saya Eka Nugraha mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Mentari pagi ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Semua asa tingginya cita-cita ku serahkan padamu yang kuasa, melangkah maju dengan semangat baru. Ku angkat tanganku, terus melangkah maju, ku raih mimpiku dengan semangat baru. Gerakan badanku, semangat dan